Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat. Pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme adalah proses pertukaran zat pada organisme. Proses ini memungkinkan untuk pertumbuhan makhluk hidup. Karbohidrat adalah molekul gula sederhana yang merupakan sumber energi dan tenaga. Karbohidrat juga sebagai senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi, metabolisme karbohidrat adalah serangkaian biokimia yang bertanggung jawab atas pembentukan, pemecahan, dan interkonversi karbohidrat dalam organisme kehidupan. Fungsi metabolisme karbohidrat. Energi karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh sel sebagai sumber energi. Cara kehidupan sel, proses metabolisme karbohidrat juga bertujuan untuk memelihara kehidupan sel. Meliputi berbagai fungsi tubuh, metabolisme karbohidrat juga mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan termasuk pembentukan protein, asam nukleat, dan karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat pada manusia melibatkan beberapa tahap, seperti glikolisis, gluconeogenesis, glikogenelosis, dan siklus Krebs. Glikolisis merupakan proses yang dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Sederhananya, proses ini menjadi tahap awal proses pemecahan glukosa menjadi energi yang penting untuk metabolisme, yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu perubahan glukosa menjadi fruktosa. Yang pertama, tahap awal ini terjadi melalui 3 fase, yaitu fosforisasi, isomerisasi, dan fosforisasi kedua. Prinsipnya, glukosa pada sel akan diubah menjadi atom karbon yang selanjutnya diubah kembali menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dalam hal ini, molekul piruvat. Yang kedua, pemecahan fruktosa. Pada tahap ini, fruktosa dipecah menjadi molekul piruvat dengan 3 buah atom karbon. Ini adalah hasil akhir proses glikolisis yang berupa energi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Yang ketiga, pemanfaatan ATP. Saat glikolisis berlangsung, tanpa bantuan oksigen melalui proses oksidasi, akan muncul energi dalam bentuk zat kimia lain yang dikenal dengan adenosin trifosfat atau ATP. Zat kimia ini menjadi sumber energi tubuh. Misalnya, ketika otot berkontraksi, hasil dari proses ini berupa molekul ATP dan nikotinamida adenin, nukleotida plus hidrogen atau NADH. Setiap satu molekul NADH akan menghasilkan 3 molekul ATP. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Proses ini dapat terjadi pada hewan, tumbuhan, jamur, hingga bakteri. Pada manusia, pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat terjadi pada hati dan ginjal. Saat kadar glukosa tubuh meningkat, pankreas akan merespons dengan melepaskan insulin. Hormon ini berfungsi mengubah kelebihan glukosa menjadi cadangan energi berupa glikogen. Glikogen kemudian disimpan dalam sel, otot, dan hati. Ketika glukosa tidak tersedia, tubuh harus beralih menggunakan sumber energi lain. Lewat proses kimiawi di dalam sel, tubuh mengubah glikogen kembali menjadi glukosa yang siap dipecah menjadi ATP. Namun, proses ini tidak berlangsung terus-menerus karena tubuh juga bisa kehabisan glikogen. Kondisi ini biasanya terjadi setelah tubuh tidak mendapatkan makanan selama 8 jam, baik karena berpuasa, diet rendah karbohidrat, atau faktor lainnya. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya setelah kita makan. Proses glikogenesis dimulai saat sel memiliki kelebihan glukosa. Berikut adalah penjelasan seputar proses ini secara rinci.
Pertama-tama, molekul glukosa berinteraksi dengan enzim glukokinase yang menambahkan gugus fosfat ke glukosa. Gugus fosfat kemudian dipindahkan ke sisi lain molekul dengan menggunakan enzim fosfoglukomutase. Enzim ketiga, yakni UDP glukosa pirofosforilase, mengambil molekul ini dan menciptakan glukosa urasil difosfat. Bentuk glukosa ini memiliki 2 gugus fosfat beserta asam nukleat urasil. Enzim khusus yaitu glikogenin mengikat glukosa urasil difosfat dengan glukosa UDP difosfat untuk membentuk rantai pendek. Setelah sekitar 8 rantai molekul terikat bersama-sama, enzim-enzim lainnya masuk untuk menyelesaikan proses ini. Setelah itu, glikogen sintase menambah rantai dan enzim percabangan glikogen membantu membuat cabang dalam rantai. Proses ini membentuk makromolekul yang lebih padat sehingga penyimpanan energi dalam tubuh menjadi lebih efisien. Siklus Krebs diawali dengan masuknya asetil CoA beratom C2 yang bereaksi dengan asam oksaloasetat beratom C4 menghasilkan asam sitrat beratom C6. Secara bertahap, asam sitrat melepaskan 2 atom C sehingga kembali menjadi asam oksaloasetat beratom C4. Peristiwa ini diikuti dengan reaksi reduksi pelepasan elektron dan ion hidrogen oleh NAD dan FAD, menghasilkan 2 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan 2 molekul ATP. Thank you.